Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurjanah, anggota kelompok dari kelompok 8, mata kuliah model pembelajaran berbasis elektronik, yang dalam kesempatan ini kami selaku pemakalah akan menyajikan sebuah makalah mengenai e-learning bahasa Arab berbasis Google Classroom. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari Google Classroom. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap aplikasi dalam sebuah pembelajaran berbasis daring atau dalam jaringan tentu ada yang namanya kekurangan dan kelebihan dari aplikasi tersebut. Yang dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kekurangan dan kelebihan dari Google Classroom. Kami sebagai pemakalah telah mencantumkan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihan dari Google Classroom. Di sini ada 8 kelebihan dari model pembelajaran elektronik berbasis Google Classroom. Yang pertama, proses pengaturan yang cepat. Artinya, Google Classroom ini bisa langsung digunakan tanpa harus menginstal aplikasi di App Store ataupun di Play Store, karena Google Classroom ini sudah tercantum atau sudah ada di Google tanpa kita harus mendownload aplikasinya baik di App Store maupun di Play Store. Kemudian keunggulan yang kedua, sarana untuk membuat dan mengumpulkan tugas. Nah, jadi Google Classroom ini menggabungkan antara 3 layanan Google, di mana ada Google Dokumen, kemudian ada Google Drive, dan Gmail, di mana kalau setiap pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, mengumpulkan sebuah tugas, maka tugas tersebut akan secara otomatis tersimpan di Google Drive, kemudian sudah tercantum nama Gmailnya. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu hemat ruang dan waktu. Ya, sudah barang tentu sebuah aplikasi pembelajaran daring pasti memiliki kelebihan yang namanya hemat ruang dan waktu. Artinya, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal tempat seperti itu. Tetapi dalam Google Classroom ini harus ada poin yang menjadi tanda kutip, yaitu adanya batas pengumpulan tugas seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke poin yang keempat, kelebihan yang keempat, yaitu meningkatkan kedisiplinan pelajar baik itu siswa maupun mahasiswa. Ya, seperti yang kita telah ketahui bahwa dalam aplikasi Google Classroom terdapat deadline atau tenggat waktu pengumpulan sebuah tugas. Nah, maka dari sana itu bisa dijadikan atau bisa melatih akan kedisiplinan pelajar baik itu siswa maupun mahasiswa. Seperti itu. Jadi ketika pelajar telat mengumpulkan tugas walaupun hanya 1 detik saja, maka layanan Google Classroom akan memberikan tanda bahwa pelajar tersebut sudah telat atau terlambat dalam melaksanakan atau mengumpulkan tugas, dan di sana terlihat akan kedisiplinan pelajar. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Nah, jadi ketika seorang guru atau dosen memberikan tugas kepada pelajar, kepada siswa ataupun mahasiswa, pertama-tama dosen atau guru memberikan arahan tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian disusun dengan diskusi sederhana. Setelah itu siswa selaku pelajar bisa melakukan timbal balik atau bisa merespon terhadap apa yang telah disampaikan guru. Jadi, ketika seorang siswa tidak mengerti akan pembelajaran atau akan materi yang disampaikan oleh guru, maka siswa bisa langsung mengomentari terhadap materi yang disampaikan oleh guru secara langsung. Artinya, di sini terdapat kelebihan bahwa dengan demikian, jika siswa merasa kesulitan untuk memahami materi, baik dosen ataupun guru bisa langsung memberikan masukan kepada pelajar yang kurang memahami tersebut. Kemudian dari sana maka bisa dilihat akan keaktifan dalam sebuah pembelajaran. Artinya pembelajaran itu berjalan dengan aktif walaupun tanpa tatap muka. Kemudian kelebihan yang keenam yaitu menyimpan data pusat. Nah, setelah tadi saya sampaikan pada awal bahwa
Google Classroom ini ketika kita mengumpulkan tugas atau mengirimkan file kepada pelajar atau kepada siswa, maka secara langsung data tersebut akan tersimpan di Google Drive. Artinya, data tersebut akan aman tanpa kita harus mengkhawatirkan data tersebut akan hilang seperti itu. Kemudian, kelebihan yang terakhir yaitu terjangkau, aman, dan nyaman. Di sini ada 3 kata, terjangkau, aman, dan nyaman. Terjangkau artinya aplikasi ini bisa kita unduh di App Store ataupun Play Store ataupun tanpa kita unduh, tetapi langsung ada di Google itu secara gratis. Kemudian yang kedua, aman. Aman di sini artinya semua data yang telah kita upload ke Google Classroom itu akan tersimpan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu nyaman. Artinya, nyaman di sini semua siswa ataupun guru dapat berperan aktif dalam sebuah pembelajaran tanpa harus merasakan yang namanya malu ataupun gugup terhadap orang lain ketika akan berbicara atau ketika akan mengemukakan pendapat. Oke, itulah kelebihan dari Google Classroom. Ya, saya sebutkan lagi. Pertama, proses pengaturan yang cepat, kemudian sarana untuk membuat dan mengumpulkan tugas, kemudian hemat ruang dan waktu, kemudian meningkatkan disiplin pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, kemudian meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara guru dengan siswa, kemudian yang keenam, penyimpanan data pusat, dan yang terakhir, terjangkau, aman, dan nyaman. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di balik semua kelebihan tentunya terdapat beberapa kekurangan, dan di sini saya akan menyampaikan pula beberapa kekurangan dari aplikasi Google Classroom atau dari model pembelajaran berbasis Classroom. Di antaranya, pertama, buruknya jaringan. Nah, ketika jaringan buruk, tentu akan menghambat aktivitas kita dalam melaksanakan pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom. Kemudian, kekurangan yang kedua, tidak ada sistem notifikasi dari aplikasi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa jika kita tidak mendownload aplikasi Google Classroom, maka kita tidak akan mendapatkan notifikasi ketika ada data atau ketika ada pemberitahuan yang masuk. Tetapi, jika kita mendownload aplikasi Google Classroom, baik itu dari App Store maupun Play Store, itu kita bisa mendapatkan notifikasi secara langsung ketika guru menyampaikan materi kepada kita atau mengirimkan tugas kepada kita. Selanjutnya, yang ketiga, kekurangan yang ketiga, hilang 1, hilang 1000. Artinya apa? Hilang 1, hilang 1000. Artinya, Google Classroom ini selalu tersinkronisasi dengan Google Drive. Artinya, jika gawai ataupun gadget ataupun laptop yang kita pakai yang di dalamnya terdapat Google Classroom atas Gmail kita, seketika itu gawainya hilang, maka Google Drive dan data-data yang kita miliki seketika akan hilang semua. Seperti itu. Kemudian kelemahan yang terakhir atau kekurangan yang terakhir dari model pembelajaran berbasis Google Classroom yaitu menuntut pelajar untuk memiliki gawai yang canggih. Nah, jadi kekurangan yang terakhir ini yaitu menuntut mahasiswa untuk memiliki laptop ataupun gadget yang canggih, yang sejalan dengan perkembangan teknologi di era sekarang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.